Assalamualaikum kawan dan saudara semua, balik lagi di Melayu TV bersama saya Rio. Siapa di sini yang kalau ditanya tarian Melayu, jawaban pertamanya adalah Zapin? Boleh, nggak salah. Zapin memang ikonik, sudah kita bahas lengkap di episode sebelumnya. Dari Yaman, masuk ke Nusantara, kemudian berkembang jadi ratusan variasi di Riau, Johor, sampai Kalimantan. Tapi kalau saudara pikir Zapin adalah satu-satunya tarian Melayu yang layak disebut, mungkin kalian baru melihat ujung dari gunung es yang sangat besar lah. Dunia Melayu itu luas kawan. Lebih dari 300 juta orang berbicara dalam rumpun bahasa Melayu, tersebar dari Sumatera, Semenanjung, kemudian Borneo, Thailand, sampai Filipina bagian selatan. Dan dari dunia seluas itu lahirlah banyak sekali tarian yang punya sejarahnya sendiri, filosofinya sendiri, kemudian bahkan kontroversinya sendiri gitu. Hari ini kita coba masuk lebih dalam karena ada beberapa tarian Melayu yang tidak kalah kayanya dari Zapin, tapi justru mulai dilupakan sekarang. Tarian pertama yang perlu kita bicarakan adalah yang mungkin paling akrab dengan kehidupan kita, tapi paling jarang kita akui sebagai tarian Melayu, yaitu joget. Ya, joget. Yang kalau ada di pesta nikahan, semua orang berdiri dan ikut nari, yang melambangkan kegembiraan, kebersamaan, dan tidak ada rasa sungkan antar penarinya. Tapi tahukah saudara asal-usulnya? Joget lahir dari sebuah pertemuan budaya yang tidak disangka-sangka. Pada abad ke-16, ketika Portugis berkuasa di Malaka, mereka membawa tarian mereka sendiri yang bernama Branho, yang berakar dari tarian rakyat Algarve, Portugal, dikenal sebagai Corridinho. Orang Melayu Melaka melihatnya, tertarik. Tapi tidak meniru mentah-mentah. Mereka mengambil irama dan gerakan kakinya, lalu membungkusnya dengan jiwa Melayu yang khas. Lahirlah joget. Lagu pertama yang mengiringinya adalah Jingli Nona, nama yang sendirinya adalah hasil percampuran Melayu dan Portugis. Menariknya, joget ini juga kita kenal sebagai ronggeng, yang konon datang dari kata ronggeng, karena ditarikan berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan murim, melintasi batas kelompok sosial tuh. Ini kontroversial di zamannya kawan. Tapi justru itulah yang membuatnya menyebar ke semua lapisan masyarakat. Joget Malaka yang paling dikenal. Tapi ada juga joget gamelan dari Pahang dan Terengganu yang lebih lambat dan anggun karena diiringi gamelan istana. Serta joget dangkung dari Kepulauan Riau yang bahkan sudah mencatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015. Sekarang kita masuk ke yang paling berat. Bukan berat dalam arti sulit dipahami, tapi berat dalam arti penuh dengan lapisan makna, sejarah, kemudian dan ironismenya yang menyentuh gitu. Apa itu? Makyong. Bagi yang belum tahu, Makyong bukan sekedar tarian. Ini adalah teater. Ada lakonannya, nyanyian, tarian, musik, ritual, dan komedi. Semua hadir dalam satu panggung terbuka berukuran 8 x 8 meter berbentuk tapal kuda. Ceritanya diambil dari mitos dan legenda Melayu kuno tentang Raja Tangkai Hati, Dewa Pecil, anak Raja Gondang. Setiap persembahan adalah dunia sendiri yang hidup. Makyong berasal dari Patani yang sekarang menjadi wilayah selatan di Thailand dan berkembang ke Kelantan, kemudian ke Terengganu, ke Kedah, lalu menyebar ke Kepulauan Riau di Indonesia. Sejarahnya panjang tuh, bisa ditarik lebih dari 200 tahun ke belakang. Bahkan dipercaya sudah ada sebelum Islam masuk. Selama berabad-abad, Makyong adalah hiburan eksklusif istana, dimainkan khusus oleh gadis-gadis muda untuk para permaisuri dan bangsawan perempuan. Karena pihak istana khawatir timbulnya hubungan romantis kalau ada penari laki-laki di lingkungan istana ketika raja sedang pergi. Pada 2005, UNESCO mengakui Makyong sebagai warisan budaya tak benda Malaysia dan dikukuhkan kembali pada 2008. Ini adalah pengakuan tertinggi tingkat dunia untuk sebuah seni pertunjukan. Tidak banyak loh tarian yang mendapat kehormatan seperti ini. Dan sekarang masuk bagian ironis. Di Kelantan, negeri tempat Makyong berasal dan berkembang, Makyong itu dilarang. Pemerintah negeri Kelantan melarangnya karena dianggap mengandung unsur ritual yang bertentangan dengan interpretasi agama yang mereka pegang. Jadi tarian yang mendapat pengakuan UNESCO justru tidak bisa dipentaskan bebas di kampung halamannya sendiri. Hari ini
Mayong lebih mudah ditemukan di Kepulauan Riau, di pentas-pentas kebudayaan Malaysia di luar Kelantan, dan dalam upaya pelestarian oleh institusi seperti Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, kemudian JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Indonesia pun sedang mengajukan nominasi ekstensi bersama untuk Mayong sebagai langkah penting memperkuat pelestarian. Tarian berikutnya adalah Mainang atau tari inang dalam bentuk modernnya. Ini adalah tarian istana yang lahir bukan dari tradisi rakyat, bukan dari pengaruh asing, tapi perintah langsung seorang sultan, Sultan Mahmud Shah, yang terkenal sebagai orang yang sangat mencintai kesenian, memerintahkan ketua dayang istana untuk menciptakan lagu dan tarian yang bisa dipersembahkan di majelis keramaian istana. Lahirlah Mainang yang juga disebut tarian kembang Cina karena salah satu tokoh dalam cerita di baliknya. Gerakannya itu halus, ya, anggun dan penuh kiasan. Sangat berbeda dari zapping yang energetik atau joget yang rancak gitu. Mainang adalah tarian yang berbicara dalam bahasa kesopanan dan kehalusan istana. Dan justru karena itulah ia bisa bertahan walau tidak setenar saudara-saudaranya ya. Mainang masih hadir di pernikahan dan festival budaya hingga hari ini. Oke, masuk ke tarian selanjutnya. Kawan pernah menyambut tamu penting, terus ada kelompok penari membawa kotak berisi sirih. Nah, itu adalah tarian persembahan atau lebih dikenal sebagai tari makan sirih atau tari sekapur sirih gitu. Yang menarik dari tarian ini adalah bukan lahir dari masa kerajaan-kerajaan lama. Tari persembahan ini lahir dari sebuah musyawarah yang diadakan di Pekanbaru pada 1957-an. Ketika para seniman Riau berkumpul untuk membakukan tari penyambutan yang akan mewakili identitas Melayu Riau secara resmi lah itu. Dalam musyawarah itu ditampilkan berbagai tarian dan lagu Melayu, tari Serampang 12, tari Mainang Pulau Kampai, tari Tanjung Katung, dan tari Lenggang Patah 9. Dari situ, Dato Oka Nizami Jamil bersama Johan Syarifuddin mengolah semuanya menjadi satu tarian penyambutan yang baku. Dibawakan oleh 5 hingga 9 penari. Jumlahnya selalu ganjil tuh. Dengan satu penari istimewa yang membawa tapak berisi sirih. Sirih ini dipersembahkan kepada tamu kehormatan. Kalau tamunya tidak mengambilnya itu dianggap tidak sopan. Dan di zaman kerajaan, raja bisa murka tuh kalau sirihnya tidak dimakan. Ini adalah bahasa diplomatik yang paling halus lah yang dimiliki budaya Melayu. Selanjutnya ada tari yang banyak orang tidak tahu berasal dari Melayu, tari Serampang 12. Banyak yang mengira ini tarian Jawa atau tarian nasional Indonesia secara umum. Padahal ia lahir dari Kesultanan Serdang di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanah Melayu yang penuh sejarah. Penciptanya adalah Guru Sauti, lahir tahun 1903 di Pantai Cermin, pesisir timur Sumatera. Dia seorang seniman yang luar biasa karena Serampang 12 bukan ciptaan tunggalnya saja. Dia juga menggubah tari Senandung, tari Mainang, dan tari Lagu Dua. Awalnya tarian ini bernama Tari Pulau Sari, sesuai lagu yang mengiringinya. Berganti nama menjadi Serampang 12 karena 12 seragam gerakannya yang masing-masing menceritakan tahapan kisah cinta. Dari pertemuan pertama yang canggung, saling mengenal, jatuh cinta, melamar, sampai akhirnya ke pelaminan gitu. Filosofinya sederhana tapi dalam sedangkan. Kalau udah saling cocok, jangan tunda-tunda, bawa langsung ke pelaminan. Yang menarik, awalnya tarian ini hanya boleh dibawakan laki-laki karena perempuan dilarang tampil di depan umum. Kemudian Guru Sauti mengubah aturan itu, dan ketika perempuan mulai ikut menari, Serampang 12 meledak popularitasnya dan menyebar ke Riau, Jambi, ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan Maluku. Satu lagi terakhir yang sangat menarik dan sangat jarang dibahas, tari tandak, juga dikenal sebagai tari danding, tarian pergaulan khas Riau. Ini adalah tarian yang sangat unik karena menggabungkan 3 hal sekaligus, tari, nyanyian pantun, dan unsur bela diri. Para penari membentuk lingkaran, saling berpegang pundak, berjalan sambil mengangkat dan menghentakkan kaki mengikuti irama. Sepanjang itu mereka berbalas pantun. Kelompok pria dan wanita saling melempar pantun yang harus dijawab dengan cepat dan cerdas gitu. Dan yang tak kalah menarik, tari tandak secara tradisional ya juga berfungsi sebagai ajang mencari jodoh, kawan.
Para pemuda-pemudi dari kampung berbeda bertemu dalam tarian ini, saling mengenal lewat pantun yang mereka lemparkan, dan dari sana bisa terjalin hubungan. Ini kayaknya Tinder versi abad ke-18, tapi lebih berbudaya dan lebih puitis. Tari Tandak sendiri berakar dari tradisi Minangkabau yang mengandung unsur silat, dan ketika masuk ke dunia Melayu Riau, ia menyerap kehalusan Melayu dan berkembang menjadi tarian pergaulan yang lebih kompleks. Sekarang pertanyaannya, kenapa tari-tarian ini tidak seterkenal Zapin, Bang? Ada beberapa jawaban. Pertama, Zapin punya keuntungan struktural. Ia masuk ke kurikulum sekolah di banyak daerah, punya festival besar yang rutin, dan udah dipromosikan secara aktif oleh pemerintah daerah selama puluhan tahun. Kemudian kedua, beberapa tarian ini seperti Makyong yang memerlukan waktu latihan yang sangat panjang dan tenaga ahli yang semakin langka. Kemudian ketiga, tidak semua tarian punya komunitas yang cukup besar dan aktif untuk menjaga keberlanjutannya. Makyong udah diakui UNESCO, tapi praktisinya terus berkurang. Tari Tandak ada di Riau, tapi berapa banyak anak muda yang tahu cara membalas pantun? Kemudian Serampang 12 sudah menyebar ke seluruh Nusantara, tapi berapa banyak lah yang tahu ia lahir dari tanah Melayu di Sumatera Utara. Budaya itu tidak akan punah lah dalam semalam, tapi bisa memudar. Satu generasi yang tidak meneruskan, ia pudar. Satu festival yang tidak lagi diadakan, ia pudar. Satu guru yang tidak lagi mengajar, ia perlahan memudar tuh. Gitu terus sampai punah. Miris kadang. Apa yang bisa kita lakukan, Bang? Yang bisa kita lakukan dimulai dari yang paling kecil. Tahu dulu, baru cinta. Cinta dulu, baru jaga. Tonton pertunjukan budaya kalau ada kesempatan. Bagikan konten tentang warisan dan khazanah Melayu. Bahkan menyebarkan atau nge-share video tari tradisional di medsos aja udah jadi kontribusi nyata tuh. Jangan lupa juga buat dukung komunitas seni yang masih aktif menjaga tradisi ini hidup. Karena tarian-tarian ini adalah ekspresi jiwa nenek moyang kita yang masih bisa kita hidupkan kalau kita mau. Jangan biarkan budaya ini hilang sebelum kita sempat mengenalnya. Saya Rio, sampai jumpa di bahasan Melayu selanjutnya. Tak akan Melayu hilang di bumi, Melayu TV, kita serumpun.